Ya mah aya mursid ngaku belon. Laju pipilueun ngabatal-batal ke nasabatur posi iman. Pikiran Pak, lamun kula bapak kula ngaranna anu, aki kula ngaranna anu, uyut saya namanya anu, bapak uyut saya namanya anu. Tiba-tiba ada orang yang ngebatalin status nasab saya. Emangnya lu tahu keturunan gua? Urusan keturunan saya bukan urusan kau. Berapa berani yang kau ancam mengibtol-ibtol keturunan batur, betul? Baik hadirin, selanjutnya kita persilakan kepada guru dan tercinta Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, beliau selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muzani Kota Tasikmalaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana min baini sairin nasi bil idrakatil musaddadah wa mayyazana an sairil uqala'i bil ulumil musannadah. Wassalatu wassalamu al muzakkayani alal mursali bita'zimil aqaidi wa syairil ahwali salihati lil abidah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tara'iqahu fi ulumihil mus'idah, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah innallaha khairul makirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah yang amat kita muliakan, para alim, para kiai, wabil khusus ad-da'i ilallah al-alim al-alamah Abuya sebagai muassis, muallim, muadzib, murabbi dan mujahid Pondok Pesantren Al-Futuhiyah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus imam pimpinan Front Persaudaraan Islam di Provinsi Banten. Para alumni, para tokoh masyarakat nampak dari Majelis Ulama, orang tua kita Bapak Haji Udin, Kapolsek dan Ramil Camat yang nampak hadir, lurah dan segenap seluruh lapisan masyarakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Jahal itu terganggu strategi politik dan kawasan zona eksklusif ekonomi di Mekah oleh Nabi. Siapa? Abu Jahal kan temannya Abu Janda. Kenapa terganggu? Karena Ka'bah menjadi tempat sewaan dari tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrikin. Ada yang nyimpen patung-patung yang dianggap Tuhan di atas Ka'bah, di hadapan Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ini semacam tenan yang disewakan kepada orang-orang yang berbeda-beda keyakinan tentang soal ketuhanan atau teologi. Ketika Nabi datang dakwah di kota Mekah, menyebarkan kalimah la ilaha, keganggu mereka. Becinadak ya ekonomi aing bakal rusak, IKN bakal pindah. Bahaya, bahaya ini Muhammad. Kita semua akan habis, pendapatan kita akan turun. Bukan hanya kehormatan sebagai tokoh di kota Mekah, tapi juga
persoalan pendapatan yang vital di kota Mekah akan habis tergusur karena agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi bukan soal kepercayaan saja, tapi ada zona eksklusif ekonomi di Mekah. Bayangkan pedagang datang, pendatang datang, kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah Lata, Uja, Hubal, Manat, belum patekong-patekong lain yang saya tidak tahu namanya, dipasang bayar sewa kepada mereka. Pembesar-pembesar musyrikin Mekah memperoleh keuntungan dan kehormatan yang amat bergengsi. Tiba-tiba Nabi menyerukan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu Esa. Mereka terganggu, saudara-saudara, betul? Sebab kaganggu maka mereka melancarkan politik. Bukan hanya politik yang nanti ada 3 tahap menurut buku sejarah. Ini kalau Anda belajar tahun 55 sampai 65 sudah terjadi semua. Nauzubillahimin. Pertama, Nabi diajak, ditawari dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan. Kata mereka, utus-utusan ketemu Muhammad, sampaikan kepada Muhammad kalau dia berkenan untuk tidak mendakwahkan Tuhan yang dia yakini. Apa yang Muhammad minta? Mau amplop coklat, mau jabatan, mau pangkat, kedudukan, perempuan, tahta, kekuasaan akan kami berikan kepada Muhammad, sepanjang tidak merubah tatanan ekonomi dan soal prinsip keyakinan mereka di kota Mekah. Nabi ditawar. Barang santriah, bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi geus hampir 10 tahun ditawaran heula supaya ulah dakwah ku duit, jabatan, kekuasaan, perempuan, supaya eureun dakwahna, sebab mengganggu Opung dan kawan-kawan. Mereka merasa terganggu. Ini mohon maaf, saya nggak biasa ceramah pakai panggung tinggi. Yuk pergi Jarkowi panggung tinggi. Kurang doakan Jokowinya, moga-moga husnul khotimah. Karunya awak nang kuru kurang nyatu saya tak. Ya ampura bae, ya loba dulur kulan hadiri alumni ti Pandeglang aya, Pandeglang Banten aya. Awas dia, temun nyolok gengger kuing dago pal-pal penting. Masya ditawarin dulu, saudara, tidak dengan kekerasan dulu. Dikasih dulu iming-iming jabatan, kekuasaan. Muhammad, kalau engkau mau kompromi dengan kami, engkau berhenti dakwah, jangan ngajak yang lain, cukup untuk dirimu saja. Maka apa yang kau minta, perhiasankah, jabatankah, bahkan kunci Ka'bah akan kami jaga untuk kami serahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Ditawarkan seluruh kemewahan dunia kepada Rasulullah. Temempah, diiming-iming temempah, diajak omong-omong temempah. Tahap kedua, mulai tingkat intrik politik dan sabotase. Bagaimana caranya? Sudah kalau begini Muhammad tidak lagi diajak bisa konsinyasi. Awalnya kita ajak dengan cara baik-baik, tidak bisa. Sekarang kita tawarkan opsi yang kedua, sebelum diboikot Muhammad, tawarkan agar mau konsinyasi. Datang utusan ke Nabi. Muhammad cenanya poe Jumat kula ngilu ka masjid, poe Minggu dia cenah ngilu ka gereja. Diajak konsinyasi atas nama toleransi, atas nama toleransi. Sudah Jumat ke masjid, hari Minggunya bareng-bareng ke gereja, sholawatan di jero gereja, baca Quran di gereja. Nauzubillah ya men. Geus aya tawaran gitu kepada Nabi. Seminggu nyembah Tuhan engkau, seminggu nyembah Tuhan kami. Allah menurunkan ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ditolak oleh Nabi. Apa-apaan cara beragama dengan cara begitu? Tidak boleh beragama dengan sepotong-sepotong seperti itu. Separuh kufur, separuh mumin, tidak ada dalam konsep Islam. Ditawaran, Nabi menolak. Yang berikutnya tahap ketiga, kalau Muhammad sudah tidak mau diajak konsinyasi atas nama toleransi, boikot Muhammad dan orang-orang yang mengikut agama Muhammad, diboikot Nabi, diembargo kanjeng Nabi. Tidak boleh ada satupun yang berdagang
yang berjualan kepada Nabi dan pengikut Nabi, sehingga Nabi dan keluarganya serta para sahabat yang setia kepada beliau itu kesulitan memperoleh pangan, kesulitan memperoleh pasokan kebutuhan sehari-hari beliau. Ia ditiru ku jelema kuari, jelema ayeuna. Mentah boro-boro ngurus negara, siapa ngurus minyak goreng kita becus. Betul apa betul? Ini sebentar lagi bah, yang beli LPG 3 kilo harus pakai KTP dan barcode. Ini nauzubillahi min dzalik, ini bikin pusing rakyat ini. Insya Allah Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu sekarang, saya akan mengumpulkan agen-agen gas Sepriangan Timur di rumah kami. Kami mau bikin pernyataan sikap kepada Presiden, kepada Menteri Pertambangan, kepada Pertamina, menolak cara menyulitkan rakyat. Sebab rakyat sudah susah, jangan terus dibuat sulit. Betul apa betul? Kermah saya duit siapa? Benar gitu benar. Masya Allah. Kameli-meli BBM kermah harga naik turun kudu make barcode. Nauzubillahi min. Mulai Nabi dibuat sulit, saudara-saudara. Mulai Nabi diboikot, saudara-saudara. Tapi Nabi dan sahabat tetap struggle, bertahan, survival, saudara-saudara. Nabi tetap terus menjalankan dakwah la ilaha illallah. Akan usap dikir la ilallah, ulah saukur dikirna. Baca sejarah la ilallah. Ya mari dikir dengan unya. Udah Banten tan wisingkeun aing. Dikir jika punya baju tataranjang Jibril duit dari pegawaian ngabelaan Jokowi. Awas budak Banten dari ulang ngising aing dia belum dia belon dari ya. Ya mah aya mursid ngaku belon. Laju pipilueun ngabatal-batalkeun nasabatur posi iman. Pikiran Pak, lamun kula bapak kula ngarana anu, aki kula ngarana anu, uyut saya namanya anu, bapak uyut saya namanya anu. Tiba-tiba ada orang yang ngebatalin status nasab saya. Emangnya lu tahu keturunan gua? Urusan keturunan saya bukan urusan kau. Berapa berani yang kau ancam mengibtol-ibtol keturunan batur, betul? Moal gitu saya anak gua si Sambonya. Nauzubillahi min. Mantap ulah salah milih presiden 2024, awas tuh. Tuturkeun aing sa Sule. Atuh geus moal jauh Miftah Pak Uji geus jelas ka Anies Baswedan di mimiti aya relawan di imah aing 2021. Saya yang buat relawan pertama di Priangan Timur. Maknya aing kudu milih Gib. Bating doangnya. Ayo budak kulon aya. Aing mendek nyarikan budak kulon bae ya sanes ka akang mah ka budak kulon aing mah budak kulon budak pandeg langi budak lebak. Ayo eueuh. Dengekeun tang kurak dari ya. Tuang korak dari ya. Ngisingkeun Banten bae dia ngabatal-batalkeun nasab Habib geus naon dia urusan. Soal nasab kalian teriak-teriak sementara nasib rakyat. Lihat listrik mahal, lihat PBB mahal, betul? Lihat 3,3 juta lahan sawit di Indonesia ilegal ditanami oleh para konglomerat, betul? Dan ini diakui oleh Luhut akan diputihkan lewat omnibus. Dan mumpung aya Pak Kapolsek lah tewak-tewak aing. Terus pusing aing di luar ke hese duit. Hese duit. Aing dikeprokan aing japati aing dia. Iya sih ayah akang ngaji masuk di payung kang wih lah kang dibuang akang karangkok kami. Panggesena pan ngomong harapan guru dari belan. Aing rek motah kita jadi. Atuh ya kagok aing rek gugu mah sepan aya guru. Halal dari age bogoh ka aing nya mah. Nah hatena mah deui beuh eta mun jadi salaki aing kelar amat jadi kitu aing nya. Gandeng dari ya. Terus bantu psikologi saya agar tidak tegang di hadapan guru. Sidanan Nabi, sidanan Nabi.
Kang Haji turun di bawah Haji. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Semuanya. Sidi Muhammad bin Qudri Habibin Nabi Sayyidul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Bu, Nabi ini awalnya ditawarin dulu duit. Ditawarin apa? Ditawarin dulu jabatan, ditawarin dulu kekuasaan, saudara-saudara. Sudahlah Muhammad, engkau sudah, dakwahnya cuma buat teman kamu aja, jangan ajak umat. Kamu akan kami berikan apa yang kamu minta. Bila perlu kamu koalisi dengan anak saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya, strategi politik mereka begitu. Tidak main hantam dulu, saudara. Tidak langsung main hantam, saudara. Ditawari uang, jabatan, kekuasaan, maka kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, teluh nu paling bahaya bukan teluh dari Jampang. Ayo orang Jampang, engikeun dia. Tapi maaf, saya ralat, maaf. Teluh nu sakti lain ti Sukabumi. Sukabumi ge kaditu menang gugurna ti Somang ti Gajru. Jadi Al-Mustida mah tetep Banten. Ti Somang menang guguru ka Bojonegoro Serang, eta rajana teluh cek Imam Ghazali, nu paling bahaya ka pejabat jeung ka para kiai mah lain bangsa sihir Hindi, lain sihir simia, lain sihir lawi. Nu bahaya mah ka kiai mah duit, nu bedas duit, nu bedas duit. Betul? Nu bahaya mata ieu. Eueuh hijib tolak duit eueuh. Nauzubillahi min. Mang Aep, Waep, abdi masih ingat ketika job apa siapa si Porkokok Ahok dicalonkan jadi gubernur DKI. Aya kiai pakai jubah, pakai bendo, sorbannya 7 meter. Itu ada di YouTube, silahkan buka. Jejak rekam itu sadis, men. Begitu kita lihat ini kiai ceramah belain Ahok habis-habisan. Hoi saudara, meskipun Ahok itu bukan muslim, dia itu adalah pejabat yang tegas, jujur. Bahkan ada di kitab santri wa asmaul khamsati wa hiya abuka wa ahoka. Gara-gara duit, gara-gara duit, gara-gara duit. Ini yang bahaya, saudara. Maka mudah-mudahan polisi kita, TNI kita nanti pemilu tidak tergoda oleh duit, amin. KPU kita, Bawaslu kita tidak tergoda oleh duit, amin. Saya ingatkan kepada aparat penegak hukum, hati-hati kalau pemilu ini dicurangi oleh kelompok-kelompok yang berhaus dengan kekuasaan. Jangan biarkan rakyat marah dengan membabi buta. Sebab kalau tahun ini pemilu berlangsung curang, atau terjadi sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang tidak rakyat membuat tidak percaya, hati-hati, ekonomi lagi susah, yang nganggur banyak, yang hancur nanti negara kita. Betul apa betul? Apa susahnya kamu tejud? Pusing aing karasa ku aing ngabelaan Bowo. 2 kali aing ngadukung Prabowo eleh wae. Eleh bae. Owe deui nu menang. Masya sudah dirayu tidak mau, diajak koordinasi Nabi tidak mau, diajak konsinyasi atas nama intoleransi juga Nabi tidak mau. Maka puncaknya terjadi pertemuan Darun Nadwah. Darun barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaki ulang ilu aing tersep kalaki. Ya memangnya saya LGBT. Masa ada calon presiden, wakil presiden ngomong LGBT itu adalah fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin Mekah geus pusingeun ku Kangjeng Nabi ruwat wat
Bagaimana caranya merayu Nabi tidak tergoda, diancam pun, disingsieunan, tesieun-sieun, maka 5 pembesar dari 5 kabilah mengadakan rapat tertutup di Jalan Saguling. Eta masih sambo po aing po. Di Darun Nadwa untuk merencanakan dalam rangka menghapus dakwah Nabi. Pertemuan itu terjadi di Darun Nadwa, saudara-saudara. Sebelum pembesar-pembesar musyrikin Mekah datang ke Darun Nadwa, ternyata di gedung Darun Nadwa sudah ada iblis menyerupai manusia. Sajenah. Iblis pakai baju pantas, gagah, geus juga opung. Begitu rombongan musyrikin jahiliyah datang ke gedung Darun Nadwa, di depan gedung Darun Nadwa sudah ada iblis menyerupai manusia, tokoh besar. Bertanya pimpinan rombongan, siapakah Tuhan? Orang ini menjawab, aku dari luar kota, aku mendengar mau ada rapat khusus untuk menghadang laju dakwahnya Muhammad. Aku ingin memberikan saran kepada kalian. Disambut oleh Abu Jahal, ayo Tuhan yang mulia, kita sama-sama rapat di gedung tertutup sini. Asup ke gedung Darun Nadwa. Barang rapat dimulai. Usulan pertama untuk menyingkirkan Nabi Muhammad, maka harus dipenjara seumur hidup. Tidak boleh bebas berdakwah. Tetapi usulan ini ditolak oleh iblis yang menyamar jadi opung yang gagah berwibawa. Kata opung, woi, 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 lamun Nabi Muhammad di penjara percuma, sebab di penjara engke kalah jadi pasantren, ngararaji, preman ge kalah arinsap. Jangan di penjara. Ini saya lihat di tafsir, Kang. Mohon maaf kalau ada yang salah, karena grogi tempat guru. Mending ngarepkeun bupati aing. Begitu diusulkan, tangkap saja Muhammad. Bahkan katanya dulu ada seorang penyair yang tidak sepakat dengan gerakan Abu Jahal di penjara sampai mati membusuk. Tapi iblis menolak. Ini berbeda dengan Muhammad. Kalau Muhammad di penjara seumur hidup, jangan-jangan nanti pegawai LP-nya, santrinya, para tahanan ikut ajaran Muhammad, bahaya. Sudah, jangan di penjara. Usulan pertama ditolak. Muncul usulan kedua, bagaimana kalau kita begini saja? Apa? Kita usir saja Muhammad dari Mekah. Oh gitu? Ya usir, jangan tinggal di Mekah. Dibantah lagi oleh iblis, wahai, jangan. Kata iblis, jangan diusir Muhammad. Sebab kalau Muhammad diusir dari kota Mekah, Muhammad itu orang jujur. Iblis ya. Muhammad itu orang baik. Muhammad itu orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Budi pekertinya halus. Nanti kalau diusir dari Mekah, dia bisi aya nu ngampihan. Lamun diampihan di Cikole bahaya. Kira-kira bisi aya nu ngampihan, lamun aya nu ngampihan engke loba nu asup Islam ka Muhammad cenah. Lamun geus Islam jeung Muhammad engke nyerang Mekah, bahaya. Jangan diusir Muhammad. Maka berapat penutup ketiga. Jadi kalian ini punya usul apa? Tidak ada lagi yang punya usul kecuali Abu Jahal. Kata Abu Jahal, begini saja, di penjara teu meunang, diusir, di penjara, diusir, diolok, diberi jabatan, tebenang di kumaha Muhammad. Cek Abu Jahal, hanya satu jalan untuk menghentikan dakwah Muhammad. Apa Abu Jahal? Kita sikat saja di kilometer 50. Kita bunuh saja Muhammad, kita habisi saja Muhammad. Tidak ada yang lain. Di penjara tetap bergerak, diusir tetap bergerak. Satu-satunya jalan, habisi Muhammad, bunuh Muhammad. Betul? Cek Quran lain cek betul? Betul. Cek Allah gitu dina Quran.
diusir ulah, di penjara ulah geus podaran cenah paehan. Maka direncanakan rencana pembunuhan dengan matang dan strategi. Akhirnya disusun, kata Abu Jahal, sudah yang bunuh saya minta pemuda-pemuda hebat, saya minta pemuda-pemuda yang tangguh, jangan dari satu kabilah, jangan dari satu keluarga, dari berbagai kabilah yang ada, ayo kirimkan pemuda, bawa pedang yang paling tajam, malam besok kita kepung rumah Muhammad, kita bunuh bareng-bareng Muhammad. Nauzubillahi min. Lamun ayam mau balik jika uing ya kiai sasapihan ing ya. Tapi sasapihan kita minta di pamarentah. Ara teu beuki da teu boga. Teu boga yayasanana. Mun boga meureun aing menta. Nah, Kak Ustaz Ridwan jago mah proposal mah. Mana Pak Uut teh, mana Wagub teh korek. Ya. Elang kaseuri aing kagok. Paehan we Muhammad. Caranya gimana? Kita undang pemuda-pemuda dari kabilah agar nanti kalau keluarga Muhammad menuntut, gotong royong, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kalau mereka menuntut ganti rugi, kita bayar diat bersama-sama. Kalau mereka menyalahkan, tidak mungkin menyalahkan kebanyakan dari kita, karena mereka minoritas, kita mayoritas. Maka kumaha urang baik, tenang, pokoknya paehan Muhammad, paehan. Masya engkang abdi mah lamun dakwah ka hiji tempat diancam, abdi mah orang Banten gengsi teu jadi. Lamun anu ngancam ceramah, Ki Miftah kalau datang ke sini saya matiin, aing mah moal berangkat. Ya aing mah orang Banten borangan. Nabi mah Masya Allah. Begitu rencana dijalankan. Rumah Nabi sudah terkepung, saudara-saudara. Pemuda-pemuda dengan pedang tajam sudah siap untuk melakukan pembinasaan terhadap Rasulullah. Pak Haji Udin, Masya Allah, Kangjeng Nabi nuku urang sok disolawatan disebat namina ngalaman dikepung rompokna bumina bade dipaeh. Abdi mah boro-boro rek dipaehan, kakarak aya nu nerorin we age aing mah orang Banten kabur. Borangan aing. Insya ieu Nabi dikepung. Barang merompok Nabi dikepung ku pemuda-pemuda musyrikin jahiliyah, dipimpin langsung eksekutorna ku Abu Jahal, dipantau langsung ku Abu langsung sumping ka rompok Nabi dikepung. Nabi dipasian perang ku malaikat tentang rencana mereka untuk membunuh. Maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau menggunakan selimut beliau. Teras Nabi nyandak tanah di rompok nang campur pasir, diaoskeun surat Yasin, diaoskeun sarang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sarang bismillah, terus Yasin innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, terus pedas aba'uhum fahum ghafilun, terus laqad aktsarihim, terus yang kencang ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallah. Ditiupkeun tah pas orang itu tuh kadu bareol pan kitu tah basa dikepung Ki Ahmad Banari baheula eta pukeus kitu diaurkeun we eta nu rek mewakna atuh kukulingan bae jiga ngadeuleuh kotok. Ada jelema Abu Ahmad Banari bin Buya Tuh Bagus Ahmad Zali pernah dikepung dulu. Banyak pejuang-pejuang kita yang begitu. Jenderal Sudirman pun pernah dikepung, saudara-saudara. Jenderal Sudirman bisa terkepung di satu tempat ketika beliau perang gerilya. Siapa yang bisa mengepung beliau? Bukan Belanda,
yang berambut bule. Belanda asli tidak mungkin menemui Jenderal Sudirman di satu tempat yang rahasia, karena diajak dituduhkan ku pengkhianat bangsa bernama Londo Ireng Belanda buuk hidung Belanda. Nggak mungkin Deng Xiaoping Cina berani ke Indonesia, Pak. Nggak mungkin. Lamun Cina Indo, nggak mungkin, saudara. Ini mesti ada komanditernya, saudara. Tidak mungkin mereka habis-habisan investasi di negara kita kalau tidak ada penjamin, saudara-saudara. Kita bukan anti investor. Negara kita tidak bisa lepas dari negara luar. Tapi investasi jangan merusak sendi-sendi kebangsaan kita, betul? Jangan merusak moral tatanan bangsa kita, betul? Jangan mengadu domba rakyat kita, betul? Lihat kasus Rempang, lihat beberapa kasus di Kolaka. Habis negara kita dikoyak-koyak oleh investor yang tidak menghormati bangsa negara kita sendiri, betul? Mual mungkin wadian si tangkurak Cina teh lamun eueuh nu mawa. Dan tidak mungkin nu mawana mangdang ST paling jauh beuti, nggak mungkin. Pandang mual mungkin pangkat lurah, mual mungkin pangkat waib, mual Pak. Tidak mungkin kalau bukan kelas orang yang tidak dekat dengan presiden. Ini yang saya kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Meskipun saya tidak pernah nyolok Jokowi, tapi ketika beliau jadi presiden, saya wajib menghormati beliau. Tetapi sebagai hak rakyat, dalam undang-undang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa rakyat boleh mengkritik presiden. Sebab presiden bukan pribadi, institusi negara, digaji rakyat, dari duit rakyat, dipilih pemilu pakai duit. Siapa cana naon radikal. Ini Akang punten Kang Haji Masum di kita ini sudah terlalu mudah takfirkan orang lain, sementara tamkir diantep. Wah, takfiri, awas takfiri, ai tamkiri tara kabahas. Apa tamkiri? Nu babari nuduh makar ka batur, lamun beda jeung manehanana. Makar, anti NKRI, ceramah keras, kiai anu awas anti Pancasila, tak eta teh kelompok tamkiri, sama-sama berbahaya. Maka jujur, meskipun IB belum memberikan fatwa imam besar kita, saya juga belum tentu misalkan punya kepentingan apa, tidak ada. Tapi ada satu hikmah dengan dikawinkannya Anies dengan Muhaimin. Saya senang di mana Nahdlatul Ulama kadernya bernama Muhaimin bareng-bareng dengan pejuang para mujahid yang selama ini backup Anies. Mudah-mudahan ini langkah awal kita umat Islam semakin hari semakin solid dan kuat. Amin. Ya Robbal. Meskipun FPI belum menyatakan sikap, ya mah aing bes sorangan nyahuan aing daya. Cocok henteu? Aing nanya cocok henteu labong dari dia. Cocok henteu? Oh, dalam teu cocok tampil ambrek. Mondang nguludan poing meuli datangan dari lamun teu cocok. Masya Alhamdulillah Pak, dengan ngahijina dua putra terbaik antara Imin dengan Anies, mudah-mudahan langkah awal umat Islam mungkin ngahiji. Dan kita doakan Pak Prabowo mudah-mudahan jadi jeung Gibran. Amin. Kita doakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga lolos. Amin. Urang doakeun kabeh ngan aing maka dinya teh hiji. Aing dia. Aing mah cawalap dolin teu make amin doraka goblok. Insya Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana dengan partai? Urusan Anda, bukan urusan saya. Saya bukan orang partai, sudah pensiun 6 tahun lebih dari partai politik manapun. Urusan nyoblos silahkan. Ngan urusan presiden saya punya kepentingan. Hayang nu bageur ka ulama, hayang nu bisa nyabut SKB 3 menteri. Amin. Sama cicing wae nyaon teh SKB 3 menteri nyaon teh? Ibloon. SKB 3 menteri ya, kurikulum pendidikan agama leungit, rek diganti ku budaya dan akhlak. Ini agama kita sila pertama ketuhanan yang maha. Ieu rek dikamanakeun pelajaran agama. Cacak-cacak aya pelajaran agama, negara urang narkoba, LGBT, kekerasan, geng-gengan, kejahatan-kejahatan merajalela. Apalagi kalau tidak ada pendidikan agama. Rek dibawa ke mana ieu bangsa, rek dibawa komun. Betul? Maka titip ya. Walaupun belum musimnya saya titip, di rumah harus dicoblos.
Itu adalah pekerjaan ibadah yang mulia. Ganjarannya bagus. Tapi Kang nggak jawab, benar. Woi, halal, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sahalal halalna. Nyoblos pamajikan. Aya dua perkara anu haram dicoblos di pamajikan. Hiji lewat belakang sodomi, haram dicoblos, dosa besar. Kedua, jika sedang merah, lamun kerberem, tarik mun kerberem, haram dicoblos. Setuju? Cek pikih lain cek kula. Jangan nanya pak ibu-ibu, lamun kerberem menang tadi coblos, haram tadi coblos. Nauzubillahimin. Kiai maksudnya apa? Saya cerita fikih, ini pesantren fikih yang masyhur di Indonesia, betul? Dalam fikih manapun, dalam kaidah manapun sepakat haram melakukan sodomi, baik ke lawan jenis maupun apalagi ke sesama jenis. Lawan jenis yang halal menjadi haram. Dan kedua, lamun ke head warna hejo koneng aing nanya. Head warnana naon? Lamun lampu merah warna beureum maju ulah mobil. Jadi lamun aya beureum kudu komuni jom. Setuju teu satuju eta mah jadi kaidah hukum baku. Insya terakhir barang bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rencana mereka yang begitu sistematis didukung oleh naga 11 dan kekuatan politik yang ada di kota Mekah, bahkan iblis turun tangan. Tapi pada akhirnya mereka tidak berhasil, mereka gagal total. Wow, kalah rencana mereka, saudara-saudara. Kalah rencana mereka. Jadi jangan dianggap mereka tidak capek, lebih capek dari kita. Mereka lebih pusing ketimbang kita. Mereka berbagai cara ingin menghilangkan jejak Rasulullah, ingin menghapus dakwah Rasulullah. Mereka lebih capek dari umat Islam. Betul apa betul? Palestina dibom sabaraha kali, orok nureuneuh awewe ngalobaan bae, orok ngajuru bae di Palestina. Pae 100 nu ngajuru 200. Enak kan bae keur perang. Lamun lain kuasa Allah tidak mungkin seperti itu, betul? Barang mereka sesungguhnya sudah tahu pasti kalah. Hanya maneh nama daripada eleh temaihan ngelehan mending ngalawan heula, da ujung-ujungna pasti eleh. Ari urang umat mukmin muslim geus dijamin pasti menang. Ngadeuleuh musuh kuat, kalah malehoy, cara receh, barorangan. Kafir itu mohon maaf, mereka tahu, Israel itu tahu mereka akan kalah. Mereka akan menyaksikan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Injil sudah mengabarkan kepada mereka bakal ada nabi akhir zaman yang mengalahkan mereka. Yahudi tahu karena ahli kutubus sittah di Profesor Injil, salah seorang tokoh ahli hadis yang beragama, yang berkeyakinan Yahudi di Universitas Sorbonne di Perancis. Mereka juga mempelajari hadis, mereka mempelajari tarikh Islam. Mereka tahu mereka pasti kalah, tapi prinsip mereka daripada aing kalah eleh engke mending dipoeran ti heula, minimal aing suka maihan dalam umat Islam. Ari urang larepeh ba. Betul? Verifikasi jonasi we elehan. Betul apa betul? Tak awas laskar. Ulah pelaya-pelaya laskar. Ya, batur majang lebih capek batan ujang. Nu hayang ngahapus Islam teh lebih capeun. Nu ngejar-ngejar IB teh lebih capeun. Lebih pusing.
Betul apa betul? Lo dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi kok, saudara-saudara. Kita ini dijamin pasti menang, tapi bukan tanpa ikhtiar, harus kerja keras. Nabi saja kerja keras, saudara-saudara. Menghindar dari pembunuhan. Esok siangnya Nabi ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah hampir 3 malam beliau di Gua Thur ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, perjuangannya panjang. Kieu we ujung nama, kieu ujung ya geus penting barang. Bismillahirrahmanirrahim. Film India ge jagoan mah pasti menang. Sahrukan, Salman Khan, Sanjay Dutt, Ujang Dutt, jagoan, mimiti main, dipitnah, disiksa, balihona, diturunkan, dipenjara berkali-kali, rek dipaehan, tapi sutradara tidak membiarkan peran utama alias jagoan tidak mungkin kalah, tetep we ditungtung, jagoan menang, jagoan menang, jagoan 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 dijamin oleh sutradara. Apalagi Allah sang Khalik, sang Maha Sutradara tidak akan membiarkan umat Islam sampai dunia kiamat akan hancur lebur, sampai dunia kiamat tidak diberikan kemenangan. Kami kelompok pesantren yakin bahwa umat Islam akan menang, dunia akan tekuk lutut kepada umat Islam. Takbir. Dan prosesnya butuh waktu yang menentukan Gusti Allah. Kita hanya wajib berikhtiar. Syaratna mun keur head ulah dicok. Syaratna tak aing minta eta syaratna kerhead ulah di wayahna bisa kena kanker. Lamun kena kanker, masya Allah bah, masya Allah. Indonesia teges kanker geus parah Bajudin, parah. Pemerintah presiden tukang ngahutang, berarti gorimin. Hutang budi, hutang jasa ka sponsor nu ngamodalan. Encan hutang ka luar negeri 7.000 triliun bah. Ayeuna nu ngadukung ngahutangkeun kudu diangkat menteri. Eta geus hutang deui bae. Presidenna mah hutang, boga hutang. Wapres boga hutang. DPR RI eta teh hayang jadi DPR teh boga hutang. Ngagadekeun sertifikat, ngagadekeun naon. Kabeh ge ladang ngahutang. Engke geus jadi dari DPR, SK-na digadekeun di bae kabang teh. DPR na ngahutang, presiden na ngahutang, pegawai negeri na ge tukang ngahutang. SK lolobana di Bank Jabar, guru pun tanpa polisi. Sanajan aing percaya Kapolsek Ciaur Beuti jelema soleh beuki ngaji nya. Amin. Doakan Kapolsek kita mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah. Doakan Pak Camat kita yang ahli pengajian mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Padan Ramil kita sehat walafiat. Amin. Mereka bukan musuh saya, mereka sahabat saya. Musuh aing luhut maaf, saya tidak bermusuhan dengan aparat di bawah, mohon maaf. Para sepuh sadayana, pegawai negeri ngahutang, guru pejabat DPR kiai tak kiai nyicil motor mobil dengekeun Ustaz Ridwan. Ayo rumah saya boga cicilan sarua. Kiai ge akang ngaranjuk mobil teh boga cicilan. Dengekeun we starterna lamun di starter mimiti kredit can lunas. Kiai na ngahutang, guru PNS TNI Polri ngahutang, pejabat di luhur ngahutang. Rakyatna nu teu jadi nanaon ge ahli ngahutang, jadi jamaah Bank Emokiah. Uyuhan akang negara urang mah ti luhur nepi ka handap dieusi diurus ku gorimin. Gorimin tukang ngarutang. Uyuhan negara teu bangkrut lamun eueuh para aulia jalma soleh ahli ibadah eueuh pasanten cilaka negara bangkrut ti mulai rakyat nepi ka nu di luhur tukang ngahutang, tukang ngahutang. Masya Allah ya karim. Nyieun tol ngahutang, nyieun jembatan ngahutang, kereta cepat ngahutang, kabeh meunang ngahut. Maka
Masya Allah ya Karim. Mudah-mudahan proyek tol Cileunyi sampai Tasik sampai Cilacap pada nanti, pada presiden yang baru, Pak Anies punya konsep nanti kalau jalan tol baru, di mana rakyat yang punya tanah bukan hanya jual putus, tapi mereka punya saham di perusahaan negara berupa jalan tol, sehingga rakyat punya kepemilikan terhadap saham daripada jalan tol di Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita beliau Allah kabul, amin ya rabbal. Insya Allah. Terakhir Tisim Kuring Cikole lagi punya proyek perluasan tanah, kita bantu dengan tadi gelar sorban. Saya berharap para mubalik alumni Cikole, banyak kawan saya lamun ceramah umumkeun bari gelar sorban, biar panitia setempat, bukan oleh kita hanya menyeru, biar panitia setempat nanti yang mentransferkan ke panitia di Cikole. Saya mengajak para alumni Cikole, karena banyak yang jadi dai, banyak yang jadi kiai, punya majlis taklim, untuk mengajak masyarakat menyumbang, membebaskan lahan, supaya nanti kalau ada acara lagi tidak pacujut di jalan penuh macet nepi ka wilayah Bojonggengpol. Tadi macet ka dieu. Mane mah teu arapal nepi ka Bojonggengpol, aing ka dieu setengah jam teu Bojonggengpol. Ku loba-lobana jelema ka dieu. Mudah-mudahan boga lahan strategis, amin. Ulah amin hungkul sia. Kudu dicoblos, kudu dibayar. Amin teh pan isim pil amr istajib diban dekeun. Coba kelola itu supaya nanti kita punya lahan strategis dalam acara-acara event besar seperti ini. Amin ya rabbal. Kepada para alumni dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bogor, dari Provinsi Banten, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, termasuk Jawa Barat, kami menghaturkan terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua. Nyata betul karomah dari Syekhuna apa mengajar kepada kita, mendidik kepada kita, sehingga kita kemudian menjadi panutan di tiap daerah masing-masing. Semoga ilmu kita tambah berkah, semoga kesehatan kita juga dijaga oleh Allah. Lembaga-lembaga pendidikan yang hidup di pesantren, dididik dengan cara pesantren, semoga oleh Allah dijayakan, amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya haturkan terima kasih atas nama pribadi, atas nama panitia, atas nama hadirin. Semoga apa yang beliau sampaikan dengan menggebu-gebu merupakan salah satu penyemangat bagi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Semoga yang Allah berkahi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin, selanjutnya acara terakhir adalah doa.